Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Julia. Saya adalah guru dari SMA Negeri 1 Jongkong. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Angkatan keempat di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini saya akan praktik pengenalan lapangan dengan materi penyusunan siklus akuntansi. Oke, selamat siang peserta didik. Ibu mulai doa dulu. Silakan Al-Farizi memimpin doanya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi pertemuan tentang cara mengisi pelaksanaan akuntansi. Terima kasih. Ibu kirim lewat Classroom. Kalau tidak absen di Classroom, ada di WA Group. Atau materi hari ini Ibu akan menyampaikan tentang penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Tentang materi kita hari ini yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelum Ibu ke materi, ini ada tentang tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengklasifikasi jenis-jenis perusahaan. Peserta didik membedakan karakteristik perusahaan jasa. Peserta didik dapat menyusun tahap proses akuntansi. Peserta didik dapat menghubungkan tahapan proses kegiatan akuntansi. Dan peserta didik dapat menganalisis transaksi terhadap akun dan menjelaskan mekanisme debit dan kredit tiap akun. Ini adalah peta konsepnya. Jadi kita belajar di karakteristik perusahaan jasa dan transaksi keuangan serta bukti transaksi. Nah, boleh peserta didik amati ini gambar di laundry ya. Itu namanya laundry. Nah, kalau ada pesawat, ada truk besar dan kapal besar, itu tentang apa ini? Jasa pengiriman tentang apa ini? Pengiriman barang. Ketiga itu tentang apa? NE, ada si cepat. Itu sama seperti gambar dua. Jadi itu namanya tentang perusahaan jasa. Contoh dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa dan berdasarkan jenis kegiatan. Berdasarkan kegiatannya, perusahaan itu dapat dibedakan menjadi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ciri-ciri perusahaan jasa itu yang pertama yaitu menjual produk yang tidak berwujud. Mereka memiliki tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Itu tidak kelihatan produknya, tetapi mereka memberikan layanan terhadap kita. Ciri-ciri dari perusahaan jasa itu pertama dia menawarkan layanan jasa yang tidak berwujud. Sudah itu ada standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan di perusahaan jasa. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa yang pertama kita mencatat tahap pencatatan dari bukti transaksi. Sesudah itu nanti ada tahapan pengikhtisaran seperti membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Sesudah itu tahap pembuatan laporan keuangan, misalnya laporan laba rugi, perubahan posisi keuangan, laporan perubahan modal, arus kas, dan catatan laporan keuangan. Nah, lanjut. Ini transaksi keuangan dan bukti transaksi. Transaksi keuangan itu adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan. Jenis transaksi ada dua, berasal dari dalam atau internal dan berasal dari luar transaksinya. Kalau misalkan transaksi dari dalam itu seperti keputusan penetapan jumlah penyusunan aktiva. Tetapi kalau dari eksternal itu misalnya penerimaan piutang. Nah, ini ada yang ingat dari persamaan akuntansi kemarin, apa itu piutang? Silakan. Piutang
adalah kepada kita. Nah, jenis bukti transaksi itu ada memo, ada faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, dan rekening koran. Nah, nanti di bawahnya itu ada Ibu beri contoh tentang bukti transaksi. Nah, itulah materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ini nanti ya, kita hari ini kita bagi dua kelompok ya. Kelompok pertama itu berarti dari Alfarizi dan Nurella. Kelompok kedua itu Arianto dan Elva. Silahkan amati. Ini adalah gambar bukti transaksi berupa kwitansi. Oke, diamati dulu silakan. 1 dan nomor 3. Kelompok 2 itu mengisi nomor 2 dan 4. Itu 5 menit. Kalau sudah diisi yang selesai silakan. Nomor 2, Bu. Oke, silakan Arianto. Nomor 2, pengurangan terhadap harta utang dan beban. Bebannya ada berupa kas dan utang. Oke. Ada lagi? Berupa kas Cuman itu, oke, 100.000. Itu diralat ya nanti di tulisannya. Oke. Kelompok 1 sudah? Cek tersebut. Oke, perkiraan apa? Berupa kas dan utang usaha. Nomor yang 3-nya? Silakan Nurella dari kelompok 1. usaha piutang usaha toko. Tugas mandiri kita buat bukti transaksi. Nah, contohnya misalkan kalau mau pakai contoh yang bawah boleh, pakai memo boleh, pakai yang kwitansi boleh, silahkan. Dan sharekan, kalau tidak bisa di-share, diangkat di WA grup kita boleh. Kalau memang classroomnya tidak bisa terbuka. Arianto. Oke, ini ada nama perusahaan. Tanggalnya ada, alamatnya ada, itu dari bagian personalia. Berarti ini bikin memo ya. Apa? Elva ya? Oh, yang Rizky itu punya Elva. Yang ini Alfarizi. Oke. Yang satu lagi ini. Oke. Berarti sudah masuk semua. Untuk tugas kelompoknya sudah ada, sudah masuk. Ibu umumkan nilai kelompok 1 itu dapat nilai 90, nilai kelompok 2 sama 90. Untuk tugas mandiri Alfarizi dapat 90, Nurella itu dapat 85, Elva 90, Arianto 90. Inilah materi kita pada hari ini. Pada pertemuan nanti kita akan melanjutkan tentang pengkodean akun ya. Ada yang mau mengambil kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Terus akan jasa yang menjual jasa. Transaksi ada 2, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi seperti memo, faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, bon kontan, dan rekening koran. Oke, kesehatan selalu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita pulang mengakhiri materi, berdoa dulu. Silakan Alfarizi pimpin doanya. Adalah kita berdoa pada